Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan wudu Nabi yang dikompilasi dari 5 karya ulama kontemporer. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bab hal-hal penting yang berkenaan dengan wudu. Disebutkan di sini, pertama, boleh mengeringkan air wudu dengan handuk, tisu, atau semacamnya. Boleh mengeringkan air wudu. Apakah pakai handuk, tisu, atau semacamnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khirqatun yunashifu biha ba'dal wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu punya kain yang beliau gunakan untuk mengeringkan anggota badannya setelah wudu. Hadits riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannafnya. Meskipun hadis tersebut dinilai dhaif oleh sebagian ulama, maknanya didukung dengan riwayat lain yang menceritakan bahwa Nabi SAW memang pernah mengeringkan wudunya. Sebagaimana dalam riwayat berikut. An Salman al-Farisi, anna Rasulullah SAW tawaddu'a faqalaba jubbata sufin kanat alaih famasaha biha wajhahu. Dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah berwudu lalu membalik jubah wolnya yang dengannya beliau menyeka wajahnya. Hadits riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Adapun riwayat bahwa Maimunah radhiyallahu anha membawakan kain untuk Nabi, tapi beliau menolaknya, yaitu hadits riwayat Muslim nomor 748. Hadits ini justru menunjukkan kebiasaan Nabi menyeka air wudunya sehingga Maimunah datang membawakan kainnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya jelaskan terlebih dahulu. Sebagian orang ada yang berkeyakinan bahwa setelah wudu, airnya tidak boleh diseka, tidak boleh dilap, tidak boleh dikeringkan dengan kain. Di antara dalil yang mereka bawakan adalah, masih ingat salah satu keutamaan wudu, yaitu keutamaan wudu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi SAW mengatakan dalam salah satu riwayat, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarih. Barang siapa berwudu dan membaguskan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Mereka mengatakan, karena kesalahan-kesalahan itu keluar dari badan sampai bawah kuku-kuku, berarti jangan dilap. Karena kalau dilap nanti kesalahan yang keluar dari badan itu akan semakin sedikit. Karena dia keluar bersama dengan air wudu. Ya, sehingga nanti kita bisa katakan, oh kalau begitu jangan wudu, tapi mandi sekalian. Dan kalau kita mengusap kepala, itu kan sangat sedikit air ya yang dipakai. Untuk mengusap kepala, ini jangan cuma sekedar mengusap, tapi keramas sekalian. Bila memang logikanya adalah jumlah dosa yang keluar dari badan itu berbanding lurus dengan jumlah air. Ya. Dosa dengan air berbanding lurus jumlahnya. Jika memang demikian logikanya, maka mandi sekalian. Dan jangan usap kepala, melainkan keramas sekalian. Ada dalil lain yang mereka pakai, yaitu riwayat Maimunah, yang tadi sempat disebutkan. Riwayat Maimunah, bahwa Nabi SAW pernah dibawakan kain untuk beliau mengusap atau mengelap air wudunya,
tapi beliau justru menolaknya. Ya, kata mereka, Maimunah bawakan handuk atau kain untuk melap air wudhu. Nabi menolak, berarti ini menunjukkan bahwa mengelap wudhu itu jangan dilakukan. Kita katakan bahwa justru hadis ini menunjukkan kebiasaan Nabi menyeka air wudhu. Sehingga Maimunah datang membawakan kainnya. Justru ketika Maimunah datang membawakan kain, itu menunjukkan kebiasaan Nabi, yaitu mengelap wudhu. Perkara Nabi ketika itu menolaknya, maka bisa jadi karena air yang ketika itu Nabi gunakan untuk berwudhu sangat sedikit, sehingga tidak perlu dilap. Ya, bisa jadi sudah diseka oleh Nabi SAW sehingga tidak perlu kain lagi. Yang jelas kita kembali kepada dua riwayat yang di awal. Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah punya khirqatun, ada kain khusus yang yunashifu biha ba'dal wudu, yang beliau mengeringkan anggota badannya setelah berwudu. Dan tadi dikatakan meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, tetapi ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memang ada kebiasaan menyeka anggota wudu setelah berwudu, sebagaimana dalam hadis Salman Al-Farisi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya adalah diperbolehkan untuk mengelap atau mengeringkan air wudu. Yang kedua, salah satu hal yang penting di dalam wudu adalah sah wudu dalam kondisi tidak berpakaian, misalnya berwudu setelah mandi. Sebagian orang mengira wudu telanjang itu tidak sah. Disebutkan di sini wudu sah meskipun dilakukan tanpa pakaian. Tidak ada dalil yang menyebutkan larangannya. Hanya saja sebagian ulama mengatakan yang lebih utama adalah berpakaian. Karena ada riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan Allahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah lebih berhak untuk seseorang malu untuk membuka aurat di hadapannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Hal ketiga yang juga penting untuk diketahui, jagalah agar tidak ada anggota wudu yang luput dari air. Jaga jangan sampai ada anggota wudu yang luput dari air. Ya, berarti wajah, tangan sampai dengan siku, kepala, sampai dengan kaki kita, yaitu sampai pada batas mata kaki, dijaga jangan sampai saat wudhu ada yang tidak kena air. Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lil a'qabi minan nar." Celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh dalam berwudu dengan ancaman neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Suatu ketika ada seseorang yang berwudu dan terluput sebesar kuku dari anggota wudunya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Irji' fa ahsin wudu'ak." Ulangi dan perbaiki wudu'mu. Dikarenakan ini kakinya ya, ada sebesar kuku yang tidak kena air. Nabi suruh dia untuk mengulang wudunya. Lebih dari itu, beliau pernah melihat seseorang yang sudah sholat dan ada bagian kakinya seukuran uang dirham yang tidak terkena air. Maka beliau pun menyuruhnya untuk mengulang wudu dan mengulang sholatnya. Ya, ini lebih parah lagi. Kalau yang tadi adalah sudah selesai wudu disuruh ulang wudunya. Kali ini sudah selesai sholat malah disuruh ulang sholatnya. Dikarenakan ada bagian dari kakinya yang tidak terkena air wudu. Hadits riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Hal yang keempat yang juga penting untuk kita ketahui adalah jika timbul keraguan dalam wudu. Dikatakan di sini, jika seseorang sudah yakin bahwa dia telah bersuci, kemudian datang keraguan di dalam hati, apakah wudunya tadi sudah batal atau tidak? Maka pada asalnya dia masih suci. Sampai ada bukti atau indikasi kuat bahwa wudunya telah batal. Konsekuensinya, dia tidak wajib untuk mengulang wudunya untuk sholat. Contoh, ada orang yakin bahwa sebenarnya dia sudah bersuci. Karena dia punya kebiasaan wudu di rumah.
Kemudian dia pergi ke masjid. Dan sepanjang perjalanan menuju ke masjid ini, timbul ragu-ragu. Tadi perasaan aku masuk kamar mandi. Terus tadi aku buang air nggak ya? Tadi perasaan aku sempat ketawa. Waktu aku tertawa itu jangan-jangan keluar angin karena sangat lucu. Wudhu ini sekarang udah batal atau belum ya? Maka di sini adalah kaidahnya. Jika sudah yakin bahwa dia sudah suci, kemudian datang keraguan di hati, jangan-jangan wudhunya sudah batal, maka pada asalnya dia masih suci. Dan tidak perlu diulang wudhunya, kecuali ada bukti dan kecuali ada indikasi kuat bahwa wudhunya telah batal. Seperti dia berjalan bersama seseorang dan seseorang ini mengatakan, loh kamu kok langsung ke masjid? Kok nggak wudhu dulu? Tadi kan waktu kamu ketawa, kamu kan buang angin. Ya, ini perkataan temannya dan ini menjadi bukti atau indikasi kuat bahwa wudhunya sudah batal. Maka dia harus wudhu lagi. Tapi bila tidak ada indikasi kuat dan tidak ada bukti bahwa wudhunya sudah batal, maka dia pada hukum asal yaitu masih suci. Sebaliknya, jika seseorang yakin wudhunya sudah batal, kemudian timbul keraguan di hati, apakah sudah memperbaharui wudhu atau belum, maka pada asalnya dia masih dalam keadaan berhadas, yaitu belum suci. Konsekuensinya dia wajib untuk mengulang wudhunya jika akan sholat. Contoh, seseorang pulang sholat maghrib, dan sepanjang menuju rumah, dia buang angin. Dan dia punya kebiasaan, kalau ba'da maghrib pulang ke rumah, maka dia akan makan. Dan punya kebiasaan juga kalau sudah selesai makan, maka dia masuk WC untuk cuci mulut, bersihkan gigi, dan juga sekalian berwudu. Punya kebiasaan demikian. Hari itu, dia pergi ke masjid, waktu datang sholat isya. Sewaktu dia menuju sholat isya, ya, pergi ke masjid, di dalam hatinya berkata seperti ini, aku ingat tadi waktu pulang sholat maghrib, aku buang angin di jalanan. Dan aku tadi sudah masuk WC, cuma aku ragu. Tadi waktu masuk WC itu, aku sudah wudhu lagi belum ya? Aku yakin betul aku sudah buang angin, artinya wudhu sudah batal. Jadi aku sudah harus wudhu lagi untuk sholat isya. Dan aku punya kebiasaan, kalau masuk WC jelang isya, aku wudhu. Cuma tadi aku nggak yakin. Apakah memang aku sudah perbaharui wudhu atau belum ya? Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia wajib ulang wudhu. Dikarenakan buang anginnya itu yakin. Sedangkan sudah wudhu atau belum ini masih ragu-ragu. Disebutkan di sini, ini adalah penerapan kaidah fikih al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dapat dianulir dengan keraguan. Kalau kasus pertama tadi, yakin sudah suci. Kemudian dia ragu-ragu, jangan-jangan sudah batal. Maka yang yakin didahulukan, yaitu berarti suci. Tidak usah ulang wudhu. Untuk kasus kedua, dia yakin sudah batal. Dan dia ragu-ragu, jangan-jangan sudah memperbaharui wudhu, yaitu sudah suci. Maka yang didahulukan adalah batal. Berarti dia harus ulang wudhunya. Hal kelima yang juga penting untuk kita ketahui adalah hendaknya bertanya kepada ahli ilmu jika ada permasalahan terkait wudhu. Seperti permasalahan wudhu ketika sakit, ketika ada luka, ketika sedang stroke, dan tidak punya kemampuan untuk bangkit menuju ke WC untuk berwudu sebelum sholat. Ya. Begitu juga misalnya ada luka bakar dan 50% mengenai anggota wudu, sedangkan 50%-nya lagi masih selamat.
Ini wudhu saja kah? Atau tayamum kah? Atau campur wudhu dengan tayamum? Ya, masalah-masalah seperti ini mungkin kita akan hadapi dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai kita malu. Jangan sampai kita malu untuk bertanya kepada ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Mia, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut Mia, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Tentu masih banyak lagi hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui, yang untuk digali dan bisa dipelajari terkait dengan wudhu. Namun inilah yang bisa kita sampaikan pada bab hal-hal penting terkait wudhu yang ada di dalam buku ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.